りの恥振り返る嫌ます風吹き返る. Sosok kuntilanak mungkin sudah nggak asing di telinga orang Indonesia. Sosok wanita berambut panjang dan sering menggunakan gaun putih ini memang adalah sosok yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Nah, kalau di Indonesia ada kuntilanak, kalau di Jepang ada sosok hantu yang sekilas mirip banget sama kuntilanak tuh, yaitu Yuki Kato, maksud saya Yuki Onna. Sesuai namanya, yaitu Yuki Onna atau wanita salju. Sosok hantu ini sering muncul pada saat malam yang bersalju. Ia merupakan sosok hantu yang cantik dan bertubuh tinggi, dan sering menggunakan kimono berwarna putih. Walaupun ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa sosok Yuki Onna ini adalah sosok wanita telanjang dan hanya wajah dan rambutnya yang terlihat di tengah salju. Namun dibalik paras cantiknya, matanya dapat meneror manusia dan diceritakan memburu manusia untuk dibunuh dengan cara dibekukan oleh hembusan nafasnya. Ia juga dikatakan dapat melayang di atas salju, sehingga kehadirannya tidak meninggalkan jejak kaki. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa Yuki Onna ini tidak memiliki kaki dan dapat berubah menjadi salju atau kabut jika merasa terancam. Nah, untuk kisah Yuki Onna ini memiliki banyak versi ya. Tapi versi yang paling terkenal adalah kisah yang ditulis oleh Lafcadio Hearn, jurnalis Yunani yang kemudian pindah ke Jepang dan mengganti namanya dengan Koizumi Yakumo. Kisahkan ada dua orang penambang kayu bernama Musaku dan Minokichi. Minokichi masih muda, sedangkan Musaku sudah tua. Suatu hari dalam perjalanan pulang, mereka berdua terjebak dan tak bisa pulang. Lalu mereka berdua menemukan sebuah pondok dan memutuskan beristirahat di sana tuh. Pada saat beristirahat, Musaku melihat sosok wanita cantik berkimono putih menghembuskan nafas dingin ke arahnya dan membunuhnya sekaligus. Ia juga hendak membunuh Minokichi, tapi setelah melihat Minokichi yang masih sangat muda dan tampan, ia tak jadi membunuhnya dan hanya mengancamnya agar tak memberitahukan orang lain tentang dirinya, atau ia akan kembali datang membunuhnya. Setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, Minokichi bertemu seorang wanita bernama Oyuki. Mereka pun jatuh cinta dan akhirnya menikah dan juga dikaruniai seorang anak. Yang membuat Minokichi bingung setelah beberapa tahun menikah, Oyuki yang merupakan istrinya tak kunjung menua. Pada suatu malam, Minokichi menceritakan kepada istrinya kalau ia pernah bertemu dengan sosok wanita seperti Oyuki. Minokichi sesungguhnya tidak tahu apakah ini hanya mimpi atau benar-benar terjadi. Melihat pernyataan tersebut, Oyuki marah dan mengaku kalau wanita yang dilihatnya saat itu adalah dirinya. Namun pada akhirnya Yuki Onna tak dapat membunuh Minokichi karena memikirkan kehidupan anak-anak mereka. Yuki Onna kemudian berpesan kepada Minokichi untuk merawat anak-anaknya. Namun jika si suami berani menganiaya anak mereka, Yuki Onna akan datang kembali tanpa memberi ampun kepadanya. Untungnya si suami merupakan seorang ayah yang baik. Yuki Onna pun meleleh dan lenyap. Dan tak ada yang tahu lagi keberadaannya. Dalam versi lain, Yuki Onna memilih untuk tidak membunuhnya karena ia menganggap suaminya tidak melanggar perjanjian. Yuki Onna bukanlah manusia sehingga tak termasuk melanggar perjanjian. Karena kisahnya yang cukup melegenda, sosok Yuki Onna ini sering masuk ke budayaan populer Jepang seperti film, anime maupun manga.
seperti tampil di anime Blitz, yaitu sosok sang faktor milik Rukia yang terinspirasi dari Yuki Onna. Pokemon yang menampilkan First Slash, Pokemon tipe S dan terinspirasi langsung dari Yuki Onna, dan sosok Yukina di anime Yu Yu Hakusho terinspirasi dari Yuki Onna sendiri, dan masih banyak lainnya. Oke guys, itulah tadi sekilas tentang Yuki Onna yang bisa dibilang kuntilanak versi Jepang tuh. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan.